Sobat Ajarin, kalian akan menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2021. Agar kalian lebih siap, mari kita bedah soal kemampuan kuantitatif berikut ini. Sahabat Ajarin, mari kita lanjutkan ke nomor 70. Ini juga soal tentang deret. 34, 51, 38, 46, 42, 41, titik-titik, koma, titik-titik, koma, 50. Jadi harus ada dua angka yang diisikan. A, 33 dan 39, B, 37 dan 48, C, 46 dan 36, D, 35 dan 37, E, 45 dan 47. Nah, perhatikan untuk deret ini sebaiknya kita bagi dua deret, jadi dilompat satu-satu ya, dari 34 ke 38 ke 42 ke titik-titik ke 50. Itu deret yang pertama. Deret yang kedua, 51 lompat 1, 46, 46 lompat 1, 41, lompat 1 titik-titik, dan seterusnya. Mari kita bahas. Yang atas dulu, 34, 38, 42, 50. Dari 34 ke 38 ditambah 4. 38 ke 42 ditambah 4. Itu semuanya ditambah 4. Sehingga titik-titik yang pertama adalah 42 ditambah 4 sama dengan 46. Kemudian kita cari titik-titik yang kedua. 51, 46, 41 deretnya berkurang. Dikurang 5. Sehingga 41 harus dikurang 5 sama dengan 36. Maka jawabannya adalah 46 dan 36. Opsinya adalah yang C. Nomor 71. Perhatikan gambar. Jika perbandingan BC banding BD adalah 3 banding 4 dan AB sama dengan BC sama dengan 9, maka AD adalah AB ditambah BC ditambah CD. Opsinya A21, B22, C23, D25, dan E24. Perhatikan, AB sama dengan BC sama dengan 9 cm. BC banding BD sama dengan 4. Kita cari BD ya. Maka BD sama dengan 4 dibagi 3 dikali 9. Perbandingannya 4 banding 3, BC-nya 9. Sama dengan 12 cm. Maka AB-nya 9, BD-nya 12. Jadi 9 ditambah 12 sama dengan 21 cm. Opsinya adalah yang A. Nomor 72. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, maka kupon dengan kode kurang dari 4.200 adalah sebanyak berapa? A. 100, B. 200, C. 400, D. 500, dan E. 600. Oke, mari kita bahas. Sekarang kita cari kupon yang kurang dari 4.000 dulu. Berarti yang kurang dari 4.000 adalah angka pertama yang boleh, yaitu 1, 2, 3. Jadi 3 angka. Angka berikutnya karena ini angkanya boleh berulang, maka angka keduanya 5. Kan ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 8. Jadi ada 5 angka. Angka ketiganya 5, angka keempatnya 5. Kita kalikan. 3 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 375 angka. Kemudian yang kedua, kita cari angka di antara 4.000 sampai dengan 4.200. Angka pertama yang boleh adalah angka 4, yaitu satu angka. Kan 4.000. Kemudian angka kedua yang boleh cuma angka 1. Jadi 4.100. Kemudian angka ketiga baru 5, angka keempatnya baru 5. Sehingga 1 kali 1 kali 5 kali 5 sama dengan 25 angka. Maka total kuponnya ditambahkan 375 ditambah 25 sama dengan 400 kupon. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 73. Siswa
kelas 11 IPA 1 mengikuti tes matematik dengan hasil sebagai berikut. 5 siswa memperoleh skor 100. Jadi 5 siswa memperoleh skor 100. Siswa yang lain memperoleh skor 65. Dan rata-rata skor semua siswa adalah 75. Banyak siswa pada kelas tersebut paling sedikit adalah berapa? Pilihannya adalah A14, B17, C15, D18, dan E16. Ini kita gunakan rumus rata-rata gabungan. N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 dibagi N1 ditambah N2. N1 itu jumlah kelompok pertama kan ada 5 orang. Dikali nilainya 100. N2 adalah jumlah kelompok kedua tidak diketahui. Dikali dengan rata-rata kelompok kedua 65. Dibagi 5 ditambah N2 sama dengan rata-rata gabungannya 75. 5 kali 100, 500. 65 kali N2 kita anggap aja jadi 65N. Kemudian yang bawah 5 ditambah N sama dengan 75. Pembaginya naik ke atas jadi pengali. 500 ditambah 65N sama dengan 75 dikali 5 tambah N. Yang 375 kita pindahkan ke kiri, yang 765N kita pindahkan ke kanan. Sehingga didapat 125 sama dengan 10N. Maka N-nya sama dengan 12,5. Nah, 12,5 ini kan yang N2. Kalau ditanyakan banyak siswa pada kelas ditambah dengan kelompok pertama. Jadi 12,5-nya kita anggap jadi 13 ya. Karena siswa itu kan tidak bisa koma, harus bulat. Jadi 13 ditambah 5 sama dengan 18 siswa. Sehingga opsinya adalah yang D. Sahabat ajarin, kita lanjutkan nomor 74. Pada tahun 2013, perusahaan A memproduksi 3 juta handphone dengan peningkatan produksi 100.000 handphone per tahun. Sedangkan perusahaan B memproduksi 5 juta handphone dengan peningkatan 20.000 handphone per tahun. Banyak produksi handphone perusahaan A akan sama dengan banyak produksi handphone perusahaan B pada tahun berapa? A 2026, B 2038, C 2030, D 2039, dan E 2036. Mari kita bahas. Perusahaan A produksinya 3 juta. Ribunya kita hilangkan aja ya. Jadi 3.000 ditambah peningkatan produksinya kan 100.000. Karena ribunya hilang jadi 100T. T itu nanti tahunnya. Perusahaan B pertama 5 juta. Dihilangkan ribunya tinggal 5.000 ditambah produksi per tahun 20.000. Jadi 20T. Kemudian kita hitung 20T pindah, 3.000 pindah. Jadi 100T dikurang 20T sama dengan 80T. Sama dengan 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 2.000. 2.000 dibagi 80 sama dengan 25. Nah, T-nya 25 tahun. Sehingga 2013 ditambah 25 tahun yang akan datang. Itu produksi A sama dengan produksi B. 2013 ditambah 25 sama dengan 2038. Jadi tahun 2038. Sehingga opsinya adalah yang B, yaitu 2038. Nomor 75. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Sebanyak 25 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni, musik. Sebanyak 18 siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni, musik, dan teater. Jika 6 siswa tidak mengikuti kedua jenis kegiatan ekskul itu, siswa yang hanya mengikuti kegiatan ekskul teater adalah berapa? Opsinya A 9, B 18, C 12, D 27, dan E 30 orang. Mari kita bahas. Soal ini menggunakan diagram Venn ya. Jadi ini ada irisannya. Irisannya itu yang di tengah. Himpunan A yang musik, B yang teater. Sehingga yang di tengah yang mengikuti kegiatan seni musik dan teater adalah 18.
Kemudian yang mengikuti seni musik saja, kan yang mengikuti seni musik 25. 25 sudah ada 18, jadi tinggal tuh 7. Yang tidak mengikuti di luar 6. Nah, yang mengikuti teater saja itu adalah yang B. Jadi 7 ditambah 18 ditambah 6 tambah B harus sama dengan jumlah seluruhnya 40. 7 tambah 18 tambah 6 sama dengan 31 ditambah B sama dengan 40. Sehingga B-nya sama dengan 9. Maka 9 itu adalah siswa yang hanya mengikuti teater saja. Sehingga jawabannya adalah yang A, yaitu 9 orang. Mari kita lanjutkan nomor 76. Sepotong kayu beratnya 20 gram. Setelah dijemur, dikeringkan dengan panas matahari, beratnya berkurang menjadi 12 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? A 60%, B 40%, C 33, 1/3%, D 25%, dan E 20%. Kita cari kandungan airnya dulu yang hilang. Sama dengan awalnya 20 dikurang setelah dijemur 12 sama dengan 8 gram. 8 gram itu adalah airnya yang menguap. Sehingga persen kandungan air sama dengan air yang menguap 8 dibagi dengan jumlah kayu awalnya beratnya 20 gram. Jadi 8 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 40%. Sehingga opsinya adalah yang B, 40%. Nomor 77. Sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Berapa waktu yang diperlukan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 140 km? A. 1 jam 35 menit, B. 1 jam 45 menit, C. 1 jam 45 menit, D. 1 jam 50 menit, dan E 1 jam 55 menit. Pertama, menitnya kita buat jam dulu. 45 menit sama dengan 3/4 jam. Karena 1 jam kan 60 menit. Jadi 45/60. Kecepatannya sama dengan jarak 60 dibagi waktu. Waktunya 3/4. 60 dikali dibalik 4/3. Sama dengan 80 km per jam. Itu kecepatannya. Kemudian ditanyakan berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 140 km. Maka waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. 140 dibagi 80. Didapat 1,75 jam. 0,75 jam itu sama dengan 3/4 jam. Sama dengan 45 menit. Sehingga waktu yang diperlukan adalah 1 jam 45 menit. Opsinya adalah yang C, 1 jam 45 menit. Kita lanjutkan nomor 78. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 dan X kali Y sama dengan 2, maka X min Y sama dengan berapa? A 0, B 3 dan min 3, C 2, D 1, dan E negatif 3. Untuk menjawab soal ini, X min Y-nya dikuadrat. X min Y dikuadrat sama dengan X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat. Atau sama aja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY. Sama dengan X kuadrat tambah Y kuadratnya kan nilainya 5. Dikurang 2X kali Y. X kali Y-nya 2. Sehingga 5 dikurang 2 kali 2. Sama dengan 1. Maka X min Y sama dengan akar 1. Karena X min Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga harus diakar. Akar 1 adalah 1 atau min 1. Kita lihat jawabannya. 1 ada, min 1 nggak ada. Berarti jawabannya 1. Yaitu opsinya adalah yang D. Sama dengan 1. Nomor 79. Perhatikan gambar. Ini gambar tentang garis-garis lurus. Pada gambar berikut, garis M dan garis N sejajar. Jika A 40 derajat dan C 55 derajat, maka sudut B berapa derajat? A 85, B 90, C 95, D 100, dan E tidak cukup informasi untuk menentukan besar sudut B.
Ini harusnya garisnya kita tarik garis lurus. Nanti jadi segitiga-segitiga, analisa segitiga. Tetapi kalau ada soal begini, ingat ya, B yang di tengah itu adalah A ditambah C. Sudah jadi gampang. Hanya berapa? 40 derajat. C-nya 55 derajat. Jadi 40 ditambah 55 sama dengan 95 derajat. Opsinya adalah yang C. Mari kita bahas soal terakhir dalam video ini, yaitu nomor 80. Untuk membuat 20 buah meja, Wahyu membutuhkan waktu 4 hari. Sedangkan Adik membutuhkan waktu 5 hari untuk membuat 20 meja juga sama. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 45 meja apabila Wahyu dan Adik bekerja bersama-sama? Jadi mereka akan bekerja bersama-sama. Opsinya A 5 hari, B 12 hari, C 8 hari, D 14 hari, dan E 10 hari. Kita cari produktivitas Wahyu per hari dulu. Kan Wahyu membuat 20 meja dalam waktu 4 hari. Jadi produktivitas Wahyu adalah 5 meja dalam 1 hari. Kemudian produktivitas Adik adalah 20 meja dalam waktu 5 hari. Sehingga 20 bagi 5 sama dengan 4 meja per hari. Apabila mereka bekerja bersama-sama, maka produktivitas gabungannya adalah 5 tambah 4. Jadi ketika mereka bekerja bersama-sama itu 1 hari bisa membuat 9 meja. Maka ketika ditanyakan berapa yang dibutuhkan untuk membuat meja sebanyak 45 buah apabila mereka bekerja bersama-sama adalah 45 meja dibagi dengan produktivitas gabungan mereka, yaitu 9 meja per hari. Jadi 45 dibagi 9 sama dengan 5 hari. Maka opsinya adalah yang A, yaitu 5 hari.